juga sesuai dengan pujian kami bahwa Engkau adalah satu-satunya harapan kami, karena Engkau adalah Allah yang telah menciptakan kami dan mengatur perjalanan kehidupan. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami kiranya di tengah-tengah mendengarkan kebenaran firman-Mu, jelikanlah mata hati kami ya Tuhan, supaya boleh kami dikuatkan, diteguhkan, bahkan diyakinkan kembali bahwa Engkau adalah Allah yang setia kepada perbuatan tangan-Mu, termasuk kami yang adalah milik Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu dan juga hamba Tuhan yang menguraikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Tuhan, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, pada kesempatan sore hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur pasalnya yang ke-73 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-28. Mazmur pasal 73 ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-28. Sudah semua Bapak Ibu? Kita akan baca bersama-sama Mazmur 73 ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-28. Kita akan baca bersama-sama di dalam hitungan yang ketiga. Kita akan bersama-sama membacanya. 1, 2, 3. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihat-Mu Engkau menuntun aku, dan kemudian Engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang Kau ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetap selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kebinasaan semua orang yang berzina dengan meninggalkan Engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindungan kepada, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Puji Tuhan. Apa kabar semua Bapak Ibu? Tuhan ya, sampai hari ini masih kita berkesempatan untuk boleh kita beribadah kepada Tuhan. Saudara, pada kesempatan hari ini kita akan menggumulkan satu tema, yaitu Allah adalah gunung batu dan bagianku. Sekali lagi, Allah adalah gunung batu dan bagianku. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, tentunya di dalam bagian ini kalau kita melihat saudara, maka tidak bisa dilepaskan dari ayat yang pertama. Ya. Ayat yang pertama itu bisa kita melihat bagaimana tentang pengakuan daripada siapa? Daripada pengakuan dari Asaf yang adalah seorang
pemain musik atau pelayan Tuhan di dalam gereja. Pengakuan Asaf, dia mengatakan di dalam ayat yang pertama itu bahwa Allah itu baik adanya. Baik kepada siapa? Baik kepada orang yang tulus hatinya, yang bersih hatinya, dan yang suci hatinya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian ini kalau kita melihat sangat dahsyat sekali, bukan? Diawali dengan pengakuan terhadap kebaikan Tuhan kepada orang-orang yang bersih hatinya atau yang tidak kotor hatinya itu loh saudara. Tidak penuh dengan muslihat, tidak penuh dengan iri hati, tidak penuh dengan apa? Tipu daya muslihat, atau tidak penuh dengan kejahatan. Bersih hatinya, pure, hanya dia melayani dan mengasihi Tuhan. Namun saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian ini tidak hanya lepas dari situ, tetapi juga dia melihat realita tentang kehidupan yang di dalam hatinya itu penuh dengan intrik yang jahat. Dia melihat realita yang bagaimana? Bahwa ada manusia yang juga penuh dengan hatinya itu penuh dengan intrik yang jahat. Pernah menyaksikan hati orang yang begitu jahat sekali? Dia tidak memungkiri hal itu, bahwa ada orang-orang juga yang di sekitarnya, bahkan bersama-sama di dalam perjalanan kehidupan ini, ada banyak manusia juga yang di dalam hidupnya itu penuh dengan tipu muslihat, penuh dengan penipuan, penuh dengan kejahatan. Maka ketika dia melihat hal itu, saudara, menyaksikan bagaimana tentang kehidupan fasik itu, orang-orang yang sombong, yang hatinya jauh dari Tuhan, tetapi dia melihat kehidupan orang-orang yang demikian, kok enak ya, kelihatannya baik. Bahkan yang digambarkan di dalam bagian ini apa, saudara? Di dalam ayatnya yang keempat itu dia melihat, sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Artinya apa? Ketika ada orang-orang yang di sekitarnya yang jauh dari Tuhan, dan dari jauh dari Tuhan itu termanifestasi tindakan mereka itu kejahatan, penipuan, bahkan iri hati, bahkan segala macam hal dalam hidupnya. Mulai dia merasa, loh, kok aku dewe yang melayani Tuhan, udah setia kepada Tuhan, kok kelihatannya aku di dalam kesusahan. Kok mereka gemuk? Mau siapa? Itu adalah satu lambang daripada kemakmuran orang-orang yang hatinya jauh dari Tuhan. Pernah enggak Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam hidup ini kadang-kadang kita, dalam hati kecil kita itu mulai timbul satu pertanyaan besar. Kok dia ya, misalnya ya saudara, kok dia korupsi, kok aku yang dalam kesulitan ya? Kok aku yang setia kepada Tuhan, melayani Tuhan, setia beribadah kepada Tuhan, tetapi kenyataan hidup saya mengalami pergumulan demi pergumulan yang tidak pernah henti-hentinya. Nah, mulai hati kita gimana biasanya? Kalau kita menjawab jujur dalam hati kita bagaimana, saudara? Kalau jujur loh ya saudara. Hati kita gimana, saudara? Iya, iri dong. Itu normal, saudara ya. Kok aku yang nemen hidup ini, saudara.
Tidak hanya saja nyelongso katanya orang saudara, tetapi aduh kemen banget ya. Sudah mulai hatinya apa? Mulai mempertanyakan tentang kesetiaan Tuhan di dalam hidup ini. 1-2 minggu sakit penyakit mungkin masih belum sembuh. 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun masih belum juga kunjung sembuh. Udah berdoa, tetapi tidak pernah kunjung sembuh. Mulai bagaimana? Ya mulai agak, yang dulunya datang beribadah, bahkan berdoa kepada Tuhan, semangatnya luar biasa, sudah mulai kendor Bapak Ibu. Iya kalau hanya 1-2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, masih belum pun juga kunjung sembuh. Sudah mulai ciut semangatnya. Boro-boro memuji Tuhan. Ingat saja sudah mulai alah podoai mungkin pikirnya. Yang melayani Tuhan juga mengalami juga hal yang sama. Orang juga yang jahat juga seolah-olah Bapak mengalami hal yang sama. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mulai dalam sini saudara mulai mengerucut dan dia alami hal demikian. Itu namanya krisis iman. Sudah mulai mengalami kebimbangan melalui apa saudara? Karena dia membandingkan dengan orang-orang di luar Tuhan dan dengan apa yang dia alami. Aku sudah bergumul terus tentang pekerjaan. Kok seolah-olah belum ada jawaban. Saya sudah bergumul terus kepada Tuhan, mendoakan kepada Tuhan, tetapi seolah-olah dia tidak mendengar jawaban saya. Karena itu normal dalam hidup kita. Dan akhirnya saudara bertumpuk, akhirnya apa? Sudah mulai goyah iman, membandingkan satu dengan yang lain. Aku sudah setia kepada Tuhan. Kenapa orang yang tidak setia kepada Tuhan kelihatannya melimpah? Kadang-kadang kita itu saudara hanya melihat secuil perjalanan kehidupan ini. Apakah Allah itu adil? Ya, adil. Karena kita hanya melihat setiap bahkan sepenggal perjalanan kehidupan manusia itu. Dan itu dilihat oleh siapa? Pemazmur Asaf. Dia hanya melihat seolah-olah Allah itu tidak adil, seolah-olah Allah itu tidak baik. Padahal sesungguhnya Allah itu baik adanya. Tidak ada yang salah di dalam hidup ini. Dia melihat sepenggal perjalanan kehidupan orang-orang fasik itu. Kalau umpamanya sinetron itu Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, maksudnya apa? Hanya yang sepenggalnya apa? Seolah-olah yang jahat itu menang. Pernah lihat sinetron Bapak Ibu? Atau drama Korea? Wah, kadang-kadang menggemaskan ya saudara ya. Kalau umpamanya misalnya yang pacaran, lalu ada orang yang ketiga yang menghalangi hubungan yang baik itu. Akhirnya apa? Kita marah-marah biasanya. Betul nggak saudara? Padahal pada endingnya mereka akan yang berdua nantinya itu adalah orang yang baik. Dan orang yang jahat tadi biasanya apa saudara? Soro saudara ya. Betul nggak saudara ya? Itu drama Korea. Kenapa? Sutradaranya itu dia sudah mengetahui semuanya itu, bukan? Betul. Alur ceritanya dia mengetahui semuanya itu. Betul nggak saudara? Kita yang nontonnya, yang hanya melihat sepenggal itu biasanya menggemaskan saudara ya. Kadang-kadang kita, ayo cepet lah pikirnya kita. Padahal dia sudah atur itu kapan, amarah itu, emosi kita yang nonton itu, adrenalinnya itu loh saudara. Melihat cerita itu menggemaskan kita. Wah,
Kadang-kadang kita mungkin ambil makan, ya posisi cepet toh. Nah, itu tugasnya sutradara Bapak Ibu. Bukan tugasnya kita. Tugasnya kita itu nonton. Betul saudara ya? Nah, dalam perjalanan hidup ini saudara, sutradara yang agung itu sudah mendesain perjalanan hidup ini. Itu sebabnya saudara, di dalam bagian ini sedikit menggemaskan saudara ya. Akan sedikit pemazmur Asaf itu berkecil hati. Seolah-olah Allah itu tidak mengetahui tentang keberadaannya yang setia kepada Allah. Maka di dalam bagian ini Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian dilanjutkan bahwasanya di dalam di dalam ayatnya yang ke-12 itu gambaran tentang kehidupan orang fasik. Di sanalah ada gejolak di dalam hati siapa? Di dalam hati Asaf. Bahkan termasuk kita, ada gejolak di dalam hati kita. Kok seolah-olah mengiring Tuhan begitu sulitnya. Namun saudara, di tengah-tengah gejolak itu, saudara, di dalam ayat yang ke-13 sampai 16 itu boleh kita melihat saudara, pemazmur Asaf yang mengatakan demikian. Ini pernyataan yang sungguh loh saudara ya. Karena himpitan, tekanan, bahkan realita yang ada di sekitarnya, dia melihat itu seolah-olah Allah itu bukan di pihaknya saudara. Di dalam ayat yang ke-13 dia mengatakan, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih. Betul tidak saudara? Seolah sia-sia. Dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Dia berjuang dalam hidupnya untuk apa? Hidup suci. Hidup berkenan kepada Tuhan. Tetapi di dalam pergumulannya mulai dikit aja. Seolah-olah gejolak di dalam pergumulan batin saudara. Antara pikiran, hati ini. Dua hal yang terus bergejolak saudara. Maka dilanjutkan, namun sepanjang hari aku gimana? Aku kena tulah. Dan kena hukuman setiap pagi. Seandainya aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Sulit untuk memahami tentang karya Tuhan, pekerjaan Tuhan dalam hidupnya. Kira-kira Bapak Ibu pernah mengalami hal yang sama? Seolah-olah apa yang kita lakukan, apa yang kita perjuangkan untuk hidup berkenan kepada Tuhan seolah-olah sia-sia. Melayani dengan sungguh-sungguh, tibane ada sesuatu hal yang kita tidak inginkan dalam hidup. Pernah enggak Bapak Ibu? Atau mungkin hanya pendeta saja Bapak Ibu. Enggak, Asaf dalam bagian ini anak Tuhan yang setia kepada Tuhan. Tetapi di dalam hidupnya itu juga mengalami hal yang serius, yang membawanya sampai seolah-olah apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan itu, kehidupan yang berkenan kepada Tuhan seolah-olah sia-sia. Kata-kata seolah-olah. Tetapi dia kembali merenungkan Bapak Ibu. Merenungkan apa? Tentang kasih Tuhan dalam hidup ini. Dia kembali datang kepada Tuhan. Di dalam ayat yang ke-17 itu saudara, sampai ayatnya yang ke-20 itu bisa kita melihat bagaimana di tengah-tengah situasi, bahkan dinamika kehidupan yang sedang dia alami. Di dalam ayat yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-20 itu dia melihat, dia berkata demikian. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah
dan memperhatikan kesudahan mereka. Puji Tuhan ya saudara ya. Makanya saudara, di tengah-tengah gejolak tadi saudara, dia katakan tadi sia-sia dan segala macam tuh. Sekarang di tengah-tengah tekanan itu, rupanya langkah awal yang dia lakukan apa? Bukan lari untuk menghampiri orang itu dan bertanya kepada orang itu, tetapi justru apa? Di tengah-tengah himpitan, di tengah-tengah setiap pergumulan yang mungkin dia tidak mengerti apa yang terjadi dalam hidup ini, justru apa? Dia mengatakan, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah. Dia datang kepada siapa Bapak Ibu? Cari kepada peramal, saudara. Iya, paranormal cari gitu, saudara. Bukan. Kalau zaman sekarang ini dia cari Tuhan, lalu apa? Cari Tuhan untuk apa, saudara? Ngomel-ngomel, saudara ya. Bukan juga, saudara ya. Dia datang supaya apa maksud Tuhan di dalam setiap pergumulan yang sedang dia alami. Memohon pimpinan Tuhan atas perjalanan kehidupan ini. Mohon kekuatan dari Tuhan. Itu adalah satu gambaran kalau zaman dulu Yerusalem itu adalah lambang daripada kehadiran Tuhan. Ya. Makanya di sana dikatakan tempat kudusnya Tuhan, tempat kudusnya Allah. Kalau zaman dulu kan mereka melayani di dalam bait Allah. Dan bait Allah atau Yerusalem itu adalah lambang kehadiran Allah. Maka dia datang di mana Allah berada, saudara. Bukan dia datang untuk mencari orang yang pintar, bukan mencari peramal atau orang-orang yang hebat, bukan, saudara. Di tengah-tengah situasi gejolak itu justru dia datang mencari Allah dan bertanya kepada Allah dan mengutarakan setiap isi hatinya kepada siapa? Kepada Allah. Amin Bapak Ibu ya. Inilah satu langkah bagi anak-anak Tuhan ketika kita menghadapi setiap pergumulan kehidupan. Bukan mencari perlindungan kepada yang lain, bukan juga bertanya kepada hal-hal yang lain yang menjadi andalan kita, yang kita anggap itu adalah sesuatu yang mampu menolong kita. Bukan, saudara ya. Kan banyak, bukan, yang menjadi pengharapan kita, sesuatu hal yang melekat dalam hidup kita. Betul nggak, saudara? Entah itu harta, entah itu pribadi seseorang. Oh, itu bisa mampu menolong saya. Tahu-tahu nggak datang pun kita mengecewakan, bukannya menolong, saudara. Tanpa mumet itu pikiran, saudara. Kadang-kadang kita berharap kepada apa? Materi yang melekat dalam diri kita. Tidak demikian dengan siapa tadi? Asaf. Dia sadar bahwa Allah itu adalah gunung batu dan menjadi bagiannya, saudara. Maka di dalam bagian ini dikatakan tadi di dalam ayat yang ke-17 itu, sampai aku masuk ke dalam kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka hingga hancur. Betapa binasanya mereka dalam sekejap mata. Lenyap habis oleh karena apa? Kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun, ya Tuhan. Pada waktu terjaga rupa mereka, kau pandang hina. Melalui hal itu dia datang kepada Tuhan. Di tengah-tengah setiap pergumulan dia sadar kembali bahwasanya Allah itu mengetahui tentang keberadaan umatnya. Orang yang fasik tadi seolah-olah tadi bergelimpangan segala sesuatu, bahkan menunjukkan kesombongan mereka. Mereka seolah-olah tidak membutuhkan Tuhan. Tapi sekarang dia disadarkan kembali. Jadi ada titik baliknya. Ada titik balik seseorang itu, saudara. Saat nol paling bawah, kadang-kadang kita bergumul. Lalu biasanya apa? Dengan firman Tuhan bisa membangkitkan semangat gairah kita kembali. Pernah mengalami hal itu, saudara?
Baca Alkitab, lalu apa? Alkitab itu meyakinkan saudara kembali di tengah-tengah situasi yang tidak mengenakan saudara. Yang menguatkan, menghibur hati kita, lalu apa saudara? Baru bangun lagi semangat kita. Gairah kita yang sudah mulai kendor, semangat kita yang mulai kendor, ketika kita membaca firman Tuhan, lalu apa? Didorong kembali bahwa Allah itu adalah Allah yang setia kepada umatnya. Pernah saya mengalami hal itu. Dan mungkin saudara juga mengalami hal yang sama. Maka di dalam bagian ini saudara dikasih Tuhan, dia melihat bahwa sungguh Allah itu Allah yang setia. Tunggu saja waktunya. Kadang-kadang kita cepat itu saudara melihat, kenapa ya orang fasik itu berkelimpahan ya. Pingin kita maunya apa? Semua orang baik di dalam dunia ini. Betul tak saudara? Kenapa ada orang jahat? Bahkan Tuhan itu seolah-olah adil, bukan? Betul tak? Dia juga menurunkan hujan kepada orang yang tidak percaya dan juga kepada kita, bukan? Bahkan juga kemarau bagi orang yang tidak percaya dan juga kepada kita, bukan? Tetapi ada satu kemurahan Tuhan yang spesial. Apa itu saudara? Keselamatan dianugerahkan kepada mereka yang setia. Amin Bapak Ibu. Maka di dalam bagian ini ya, lihat ya, kesaksian daripada Asaf yang mengatakan apa yang terjadi? Seolah-olah kehadiran orang-orang fasik itu seperti mimpi. Pernah bermimpi Bapak Ibu? Mimpi apa Bapak Ibu? Tapi jangan mimpi-mimpi yang zaman dulu saudara, masa pacaran saudara. Biasanya kadang-kadang kita itu mimpi kita itu biasanya panjang sekali. Betul enggak saudara? Hanya secuil yang kita ingat. Betul enggak saudara? Artinya apa? Sedikit sekali. Maksudnya orang-orang fasik itu saudara lenyap. Begitu seperti mimpi, kita kaget no. Mau siapa? Mimpi itu saudara kita kaget, bukan realita ini. Mau siapa? Orang-orang fasik itu seperti dalam mimpi, lenyap dalam sekejap. Dan itulah yang baru disadari oleh siapa? Asaf, seorang anak Tuhan yang terus bergumul dalam perjalanan kehidupan ini. Maka di dalam bagian ini saudara dilanjutkan, dia mengatakan justru itu yang mendorong dia di dalam ayatnya yang ke-21 dan 22 saudara ya. 21, 22 dia mengatakan ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan aku di dekatmu. Artinya apa saudara? Mazmur Asaf itu sadar tentang keberadaan dirinya dan dia juga sadar tentang keberadaan Tuhan yang mengetahui segala sesuatu yang terjadi. Dua hal ya saudara ya. Sadar akan keberadaannya yang manusia terbatas dan juga dia sadari tentang kuasa Allah yang besar. Yang tidak mungkin dia pahami dengan sempurna. Kira-kira saudara, Asaf dengan sempurna dia memahami jalannya Tuhan kepada orang-orang fasik itu enggak? Enggak, termasuk hidupnya sendiri kok. Betul enggak saudara? Misalnya ya, setelah kita selesai ibadah ini nantinya, kira-kira kita mengetahui apa yang terjadi setelah kita meninggalkan ibadah ini? Enggak. Ini adalah satu kisah nyata. Teman saya itu umur 37 tahun saudara ya. 3 bulan yang lalu dia kaget itu karena mengalami gagal ginjal. Baru umur 37 tahun. Lalu dia kaget itu bulan Juni, Juli, Agustus ya. Kurang lebih lah pertengahan Juni. Divonis karena apa? Karena dia demam sama anak-anaknya sama istrinya. Lalu dirujuk ke rumah sakit di daerah Lakar Santri. Akhirnya sudah diinfus
Kaget, karena apa? Infusnya itu beda saudara, agak pink. Kenapa? Lalu dokternya informasikan kepada istrinya, tidak kepada teman saya ini, tetapi kepada istrinya. Karena mereka memang sama-sama mengalami sakit penyakit yang demam, dikira itu DBD, demam berdarah, saudara, padahal bukan. Lalu dokter bilang, suaminya ibu ada masalah yang serius. Di mana? Di ginjalnya. Akhirnya apa saudara? Kaget juga istrinya saudara, karena tidak pernah ada kelihatan saudara, kan memang yang namanya umur 37 kan lagi semangat-semangatnya saudara. Ya. Kaget dah. Setelah itu karena harus ke rumah sakit yang agak besar, yang punya alat untuk pengobatannya, dan tindakannya itu langsung diberitahukan kalau harus cuci darah. Tidak boleh tidak, harus cuci darah. Tambah kaget lagi saudara, karena dibawa di daerah rumah sakit Petrokimia Gresik. Dibawalah ke sana saudara, mengalami beberapa kali sudah cuci darah saudara ya, beberapa kali. Jadi 2 kali dalam 1 minggu, 2 kali dalam 1 minggu. Sempat saya antar beliau ke daerah Petrokimia kali, karena biasanya itu daftarnya pagi-pagi benar. Jadi saya jemput dia dari rumahnya itu jam 5-an, sampai ke sana jam 6. Jadi udah daftar supaya antriannya itu sudah bisa masuk saudara. Setelah itu tidak lama kemudian, 2 bulan, karena agak jauh saudara ya, mengalami kendala juga karena perjalanan itu kan kadang-kadang capek saudara ya, untuk ke Petrokimia. Ada teman rekomendasikan ke rumah sakit Maya Pada, Maijening. Beberapa kali juga dicuci darah di situ. Pokoknya dalam 1 minggu itu 2 kali. Akhirnya Maya Pada juga agak berat saudara ya, karena mungkin juga peralatannya. Dirujuk ke rumah sakit Dr. Sutomo. Setelah dirujuk di sana, diobati, cuci darah. Tapi pada akhirnya berat saudara ya, semakin ginjalnya itu berat. Tidak mampu lagi mengolah hal-hal yang yang makanannya yang sudah jadi sudah masuk ke darahnya. Jadi hari Rabu anfal ya, kebetulan saya besuk saudara ya. Setelah anfal itu, setelah itu diinjeksi obat, bisa ngomong. Hanya saya kadang-kadang nggak nyambung gitu loh saudara, nggak nyambung, tidak nyambung. Kita guyonan itu ya biasa ya, pelayanan kan biasanya kita pelayan, dia juga seorang hamba Tuhan yang juga melayani Tuhan. Ngobrol, karena dia nggak bisa makan sebelumnya, lalu sambil dibawa makanan dari rumah sakit. Biasanya kan ada bubur itu saudara. Bubur, dikasih bubur itu. Banyak dia makan saudara ya. Karena kita tertawa, wah semangat untuk pelayanan dan segala macamnya itu, dia makan banyak. Sampai kita kaget kok, sama istrinya itu geleng-geleng kepala, kok luar biasa ya, banyak dia makan. Kemarin nggak bisa makan, hari ini paginya nggak bisa makan, kok sore ini bisa makan banyak. Cuman tinggal dikit aja. Senang. Kita juga senang, dia juga senang. Karena dia cerita-cerita tentang firman Tuhan, ya, senang, bahagia. Lah, akhirnya dokter bilang, ya kalau umpamanya tensinya nanti baik, maka bisa siap-siap untuk cuci darah. Karena memang di bawah 100 itu tidak boleh, saudara ya, rupanya.
harus di atas 100. Lah, waktu kita datang itu tensinya itu naik 105, di bawahnya itu saya tidak tahu, lupa ya, 80 atau 70 itu. Jadi mungkin sebenarnya itu yang bisa masuk itu 110, bisa cuci darah. Tapi masih 105 tensinya itu, tensinya atas. Akhirnya cuman dipersiapkan lah, maksudnya udah siap-siap mau cuci darah supaya bisa limbah itu tidak kemana-mana saudara ya, ke darahnya atau kemana. Tahu-tahu berikutnya saudara turun lagi alamnya, krisis. Akhirnya besok paginya tambah saudara, tambah drop. Tidak lama kemudian hari Kamis itu saya ditelepon saudara ya, minta tolong didoakan. Waduh, saya lagi ada meeting, makanya kemarin Kamis dulu agak gelisah saudara. Saya telepon teman supaya bisa hampir. Tidak lama kemudian datang, didoakno, langsung pulang dengan damai sejahtera. Coba saudara ya. Tapi bukan kematian yang saya saudara, tetapi kesetiaannya kepada Tuhan. Kesetiaan, ketaatan. Dia mengatakan, aku sukacita melayani Tuhan. Aku juga nggak mengerti maksud Tuhan di tengah-tengah kondisiku seperti ini. Tetapi aku percaya tentang kemurahan Tuhan yang besar. Coba bayangkan. Dia sadar tentang apa? Keterbatasannya dan juga kuasa Allah yang besar. Di wajahnya sukacita sekali saudara. Wong saya yang mendengar aja dia ketawa kok. Dalam hatiku menangis. Makanya aku nggak menunjukkan. Aku meneteskan air mata saudara. Karena kadang aku pikir ya opo anaknya, ya opo nanti istrinya. Tapi dia bilang, sukacita besar karena aku diberikan iman oleh Tuhan. Aku sadar dan aku tidak mengerti maksud Tuhan dalam setiap perjalanan hidup ini. Tapi aku percaya Dia adalah Allah yang berkuasa, yang terus bekerja di dalam kondisiku seperti ini. Dan apapun yang terjadi, aku percaya kasih Allah mengalir dalam hidup ini. Aku pulang saudara, sedih sekali aku. Karena dia melihat, masih kabur saudara ya, melihat kami. Karena kadang dia begini matanya baru kelihatan saudara, karena sudah mulai agak kabur sore hari Rabu. Tapi coba lihat saudara, dia sadar tentang apa? Keberadaannya yang lemah. Dia tidak mengerti dengan sempurna maksud Tuhan dalam perjalanan hidup ini. Tetapi yang dia imani bahwa kasih Tuhan itu adalah Allah yang baik. Tidak pernah ada yang salah, tidak ada yang pernah keliru. Bahkan dia tidak pernah merancangkan sesuatu yang jahat di dalam hidup. Dia selalu merancangkan sesuatu yang baik adanya. Kita hanya melihat sepenggal perjalanan hidup ini. Seperti puzzle itu loh saudara. Kalau kita susun puzzle itu kadang-kadang misalnya udah diaduk-aduk puzzle-nya tuh. Hanya sebagian tok yang kita mengerti. Maka di dalam bagian ini saudaraku yang kasih Tuhan, itu sebabnya dikatakan tadi, ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Maksudnya dungu itu loh saudara. Aku tidak mengerti apa rencana Tuhan dalam hidup ini. Termasuk juga seperti kepada orang-orang fasik tadi. Yang pada pemikiranku itu seolah-olah baik adanya. Tapi kenyataannya bagaimana? Mereka itu seperti mimpi tergelincir lalu apa? Lenyap. Aku ini dungu. Maksudnya dungu itu terbatas. Seperti apa tadi? Ya gambarkan di dalam kerendahan hatinya. Aku seperti hewan. Hewan itu apa yang biasanya jalan? Apa sudah? Nalurinya. Tunduk.
Sebegitunya loh saudara. Dia memposisikan dirinya. Sadar tentang keberadaan. Bukan justru dia menyombongkan dirinya. Tidak. Justru ketika dia menyadari hal itu, dia melihat tadi. Orang fasik tadi. Sekejap mata sudah lenyap. Lalu aku melihat kasih Tuhan yang besar. Maka di dalam bagian ini saudara, seperti hewan aku di dekatmu, tetapi aku tetap dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Yang tidak tahu mengerti tadi, tapi kebaikan Allah itu dinyatakan atas hidupnya. Amin Bapak Ibu. Memegang tangan itu bagaimana saudara? Apa tujuannya? Allah yang memimpinnya saudara. Bapak Ibu merasakan enggak saudara, di tengah-tengah gejolak dalam hidup ini, Allah itu yang memegang tangan kita, menjaga dan memelihara iman kita loh saudara. Kalau bukan kekuatan kita sendiri, bisa kita tergelincir oleh karena ketika kita membandingkan satu dengan yang lain. Bahkan melihat orang-orang di luar kita yang tidak percaya kepada Tuhan. Bisa hati kita mulai goyah. Dan itu pun juga dialami. Tetapi puji Tuhan, disadarkan dia ketika dia datang di hadapan Tuhan dan melihat dirinya kecil. Pengetahuannya tentang Allah yang besar itu, rencana Allah itu sangat kecil sekali. Bahkan tidak mengerti apa-apa. Bagaimana caranya Tuhan dan kedahsyatnya Tuhan dalam hidup ini. Maka dia mengatakan, tetapi aku tetap dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Coba lihat saudara. Sadar, dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Lalu apa Tuhan kerjakan? Tuhan sendiri akan menuntun dia, membimbingnya, membuka pikirannya. Bukan lagi isi dunia itu yang menjadi sasaran tujuan utamanya, tetapi yang menjadi sasaran dan tujuannya, yaitu apa? Tuhan. Makanya ketika ada ditanya di dalam buku katekisasi Westminster, apa tujuan hidup manusia? Apa tujuan hidup manusia? Melayani dan meninggikan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Itu sebabnya di dalam bagian ini saudara, menjadi kemuliaan manusia tadi seperti orang fasik itu sirna, lenyap dalam sekejap. Tapi kemuliaan kita bukan berasal dari dunia ini, tetapi berasal dari siapa? Dari Tuhan. Tuhan yang memberi kemuliaan itu. Kalau dunia ini dia mencari kemuliaannya melalui apa? Melalui hal-hal dunia, materi dalam dunia ini sudah. Hal-hal yang melekat dalam diri manusia ini, sehingga menjadi sombong mereka. Tetapi tidaklah demikian dengan anak-anak Tuhan yang memperkenankan hati Tuhan. Tujuannya untuk melayani Tuhan dan kemuliaan itu dianugerahkan kepada mereka. Puji Tuhan. Maka di dalam bagian ini saudara dilanjutkan, siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetap Allah selama. Artinya apa? Kematian dalam dunia ini sampai berakhirnya pun hanya engkau menjadi bagianku, keselamatanku. Tidak ada hal yang lain. Karena semua yang ada di dalam dunia ini akan menjadi lenyap. Tetapi apa? Ketika aku bersama-sama dengan engkau, bahkan menjadi bagianku, maka itu adalah suatu sukacita yang besar. Karena aku berada bersama-sama dengan engkau. Maka di dalam bagian ini dilanjutkan, sebab sesungguhnya siapakah yang jauh daripadamu akan
binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Artinya apa? Serong terhadap Tuhan. Hati mereka lagi tidak kepada Tuhan. Mereka membelakangi Tuhan. Maka itu menjadi bagian mereka adalah kebinasaan. Jauh dari Tuhan. Artinya apa? Terpisah dengan Tuhan. Coba bayangkan sudah. Terang yang adalah Allah itu sendiri. Kalau umpamanya seseorang pisah dari terang itu, lalu dia apa? Hidup dalam kegelapan. Sesuatu kengerian enggak, saudara? Itu adalah satu kengerian loh, saudara. Berada di dalam kegelapan, terpisah dengan Allah selama-lamanya. Tapi syukur bagi orang yang menerima Tuhan Yesus Kristus. Maka apa? Dia berada di dalam terang itu, bahkan dia bersama-sama dengan terang itu sampai selama-lamanya. Maka saudara ditutup yang katakan, tetapi aku suka dengan dekat dengan siapa? Dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan pekerjaannya. Kita yang hadir saat ini suka kepada siapa? Suka dekat dengan Allah, beribadah melayani Tuhan dalam setiap kesempatan yang ada. Suka menceritakan tentang kebaikan Allah, tentang keselamatan yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita, orang-orang yang berdosa ini, yang telah diambilnya, bahkan menggantikan kita dari dosa-dosa kita. Amin, saudara. Itu adalah satu kebesaran karya Allah yang agung yang telah Tuhan nyatakan atas hidup saudara dan saya. Suka enggak kita membagikannya? Hah? Suka Bapak Ibu? Kiranya suka hal itu. Karena apa? Karena kita telah menikmati dan merasakan kasih kebaikan Allah itu dalam hidup kita. Tidaklah mungkin kita menyaksikan kebaikan Tuhan jikalau kita tidak pernah merasakan. Itu sebabnya di dalam bagian dia mengatakan, tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Tidak ada perlindungan yang lain selain Allah. Dan perlindungannya itu adalah perlindungan yang pasti dan aman dalam hidup kita. Dia tidak pernah mengecewakan saudara dan saya. Dia menuntun saudara dan saya. Tidak hanya saja kita menikmati tentang hal itu, tetapi juga Alkitab mengatakan untuk menceritakan. Menceritakan apa? Tentang kebaikan Allah. Seperti yang dikatakan dari awal tadi, Allah itu baik adanya. Di dalam segala dinamika kehidupan, percayalah, pertolongan dan kasih Allah itu selalu dinyatakan atas hidup kita. Hanya saja kadang-kadang ya, awan yang tebal itu kadang-kadang menutupi perjalanan hidup ini, yang kadang-kadang menutupi perjalanan hidup ini, sehingga kita tidak peka terhadap karya Tuhan dalam hidup. Hal yang sama seperti apa yang dialami oleh siapa? Asaf tadi. Dia juga mengalami hal yang sama. Tetapi dalam perjalanan dia sadar, dia kembali mengutarakan semuanya itu, isi hatinya kepada siapa? Kepada Tuhan. Dan Tuhan jawab loh saudara. Tuhan jawab tepat pada waktunya. Bukan kita yang harus menentukan waktunya Tuhan, tidak. Waktunya Tuhan adalah waktu yang terbaik. Amin Bapak Ibu. Maka sesuai dengan subtema kita apa saudara? Allah adalah gunung batuku dan bagianku. Yakin saudara? Amin. Kalau saudara yakin, maka di tengah-tengah segala pergumulan hidup, tantangan kehidupan, teguhkanlah iman kita kepada siapa? Kepada Dia. Seperti tema gereja kita yaitu apa? Be firm in the faith. Teguhkanlah hati saudara dan saya. Jangan bimbang saudara. Jangan ragu dalam hidup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu
yang telah kami dengar. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Serta bagikan terimalah dengan iman serta bagikan puji Tuhan sambil menaikkan pujian salibnya selalu. Terlewatkan satu air roti maupun cawan air anggur. Puji Tuhan. Ini adalah roti dan adalah tubuh Tuhan yang terpecah-pecahkan bagi keampunan dosa kita, dan juga cawan air anggur yang adalah darah Tuhan yang tercurah bagi keampunan dosa-dosa kita. Terimalah dengan iman dan percaya. Puji Tuhan, kasih Tuhan, dalam kebaikan. Kami mengundang seluruh jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita siapkan di tangan kanan kita roti yang adalah lambang daripada tubuh Tuhan yang telah dipecah-pecahkan bagi keampunan dosa kita. Dan sebelum kita akan menikmati roti ini yang adalah tubuh Tuhan, dengarkanlah kebenaran firman Tuhan yang berkata demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus Kristus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita akan memakan roti ini dengan ucapan syukur, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu yang besar, buat kemurahan-Mu yang besar bagi kami orang-orang yang tidak layak ini ya Tuhan. Akan Engkau rela mati di atas kayu salib. Mari kita akan menyiapkan cawan air anggur di tangan kanan kita yang adalah lambang daripada darah Tuhan yang tercurah bagi keampunan dosa-dosa kita. Sebelum kita akan menikmati cawan air anggur ini, dengarkanlah kebenaran firman Tuhan yang berkata demikian. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Mari kita akan meminum cawan air anggur ini yang adalah lambang daripada darah Tuhan yang tercurah bagi keampunan dosa-dosa kita. Kita akan meminumnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa, menaikkan syukur kita kepada Tuhan atas segala kesempatan demi kesempatan dan anugerah Tuhan demi anugerah Tuhan yang telah dilimpahkan atas hidup kita. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Pada sore hari ini ya Tuhan, di tengah-tengah ibadah kami, Engkau mengingatkan kami kembali akan kebaikan Tuhan bagi kami anak-anak-Mu ini ya Tuhan, yang seharusnya tidak layak untuk dikasihani, tetapi justru dilimpahkan kasih karunia oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kuatkan dan teguhkanlah iman kami di tengah-tengah segala apa yang kami alami dalam hidup ini, baik di saat kelimpahan maupun juga kekurangan. Yakinkan kami akan penyertaan Tuhan dalam hidup ini, sehingga ya Tuhan, saat kami kelimpahan, kami tidak meninggalkan Engkau lalu memungkul dada kami bahwa Engkau jauh dari kami, tetapi juga kami ketika kami dalam kesusahan, ya Tuhan, sehingga kami tidak juga meninggalkan Engkau lalu meragukan Engkau dalam hidup ini. Tuhan, tolonglah, celikanlah mata hati kami ya Tuhan,
Supaya dalam setiap keadaan itu boleh kami tetap setia mengiring Tuhan sampai pada akhirnya. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sore yang indah kita mendapatkan berkat firman Tuhan ya, yang menguatkan kita dalam menjalani hari-hari hidup kita. Amin. Atas nama majelis dan jemaat GIA Surabaya, kami menyampaikan terima kasih kepada hambanya Pendeta Anugrah Laya atas pelayanannya malam ini. Tuhan Yesus yang memberkati.